Halo dan selamat datang di Gagal Paham. Sama saya Punta. Awi, toh. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi banyak diperbincangkan oleh para gamer di Indonesia. Viral nggak? Viral nggak? Oh, viral banget. Tahu nggak? Ya, nggak begitu gamers ya. Kalian mainnya Gamenya cuma game-game satu doang. game-game bajakan nih berarti. Makanya nggak tahu. Ini adalah eh, yang lagi kita perbincangkan ini adalah IGRS, Indonesian Game Rating System. Keren Iranian. Ini keblok ya langsung. Ya gitu. Game rating system, Iya. sistem rate buat Ngerating nilai game. game. Jadi kan ya sebenarnya se-internasional itu game itu sudah di rating gitu. Jadi ada game yang dikhususkan untuk orang dewasa. Oh, yang biasanya yang biasanya PG 13. ya Magic Nature gitu. Nah, Indonesia itu membuat game rating sistemnya sendiri. Itu besutan dari program dari Komdigi. Isu nggak sih sebenarnya kayak gitu? Sebenarnya enggak, karena kan setiap negara pasti punya nilai-nilainya masing-masing gitu. Apalagi banyak game dibuat di barat, Iya. di Asia Timur. Ya, nah, yang perlu kita bangga adalah IGRS ini adalah satu-satunya game rating system pertama yang ada di Asia Tenggara. Jadi Indonesia tuh yang pertama, entah karena kurang kerjaan atau mau kelihatan kerja, terserah lah. Saya kan butuh tadi. Ya, memang butuh, karena Apalagi nilai-nilai timur yang nilai-nilai barat. apalagi ya, game-game sekarang banyak oke ya. Lagi bete tuh banyak banget tuh. Perlu banget ya di Di mana itu kontra, pro kontra dengan nilai-nilai setempat. ya. Nah, tapi ini kan dari pertama kali diusulkan sampai ini tuh terlalu cepat. Jadi kemarin pas implementasinya muncullah banyak kegoblokan gitu. Salah satunya adalah kekacauan dari game-game ya, hasil rating dari game-game yang ada di Steam. Jadi misalnya ada game yang besutan Indonesia, salah satunya Space the Unbound. Space the Unbound itu kan punyanya Indonesia, dari developer Indonesia. Itu bercerita tentang remaja itu di rating itu tidak bisa distribusi, jadi kacau gitu. Padahal di situ nggak ada tuh apa yang unsur pornografi, nude gitu. Sedangkan Upin Ipin itu 18 plus. Sedangkan ada beberapa game yang totally hentai itu apa untuk 3 plus. Jadi anak usia 3 tahun boleh mainin itu. Jadi berantakan banget, makanya kalau ngeliat lagi cerita tuh banyak banget tuh yang ngerebutin IGRS kan. Tapi itu jadi kan di Steam kan, kita milih Steam, habis itu nge-play. Itu playnya itu nggak bisa di-play gara-gara IGRS-nya rendah gitu. Enggak, jadi benar-benar nggak bisa didistribusi di Indonesia. Jadi beberapa itu. Ya kan kalau kita buat ID Steam kan ada usia, jadi nggak muncul gitu di. Dan Steam sendiri kan punya region-region sendiri ya. Kita kan jadi 80 plus gitu kan. Anjay. 80 plus buat apa? Game-game ini apa ibadah-ibadah gitu apa? Mungkin aja ya gamer gitu, gamers yang dari mudanya gamers, jadi sampai tua pun dia jadi game. Mungkin apa tentang akhirat. Parah. Game itu untuk segala usia. Tapi kenapa dia cari tinggi? Nggak tahu, aku nggak begitu peduli sama rating system ya. Cuman kan yang jadi masalah ketika ini kan jadi
problemnya adalah karena banyak gamenya jadi ratingnya ini berantakan dan di rating sebagai tidak bisa edar di Indonesia. Yang ditakutin adalah kita balik lagi ke zaman dulu di mana kita ngebajak semua game. Karena tadinya kan kita ini kan udah shifting lama nih dari yang kebiasaan ngebajak game, sekarang kan kita banyak yang beli gamenya dari Steam, dari platform-platform game, publisher gaming gitu. Nah, kan yang ditakutin oleh para gamers-gamers yang fokus di bidang ini kan peduli dengan game, peduli dengan developernya. Itu kita balik lagi ke zaman itu, dimana karena gamenya nggak tersedia nih, jadinya ya dibajak aja kan, karena kalau dibajak yang rugi kita sendiri. Iya, apalagi game-game bagus biasanya yang indie gitu, yang dia itu justru malah nggak ada sponsornya. Dan yang pasti kan nggak kena pajak pembelian. Iya. Langsung Karena bypass baca. Ya. Jadi pirate semua kita. Atau mungkin karena kita ini Langsung lagi hype One Piece lagi tinggi, jadi semuanya mau jadi bajak lah. Semua jadi nakama. Jadi baca awan. Laut ya. Laut. Soalnya ada banyak game kan yang lagi yang hype nih, yang bakal keluar mungkin tahun ini atau tahun depan, itu kayak misalnya GTA itu pasti udah nggak bisa distribusi itu di Indonesia udah pasti. Dan karena itu demandnya tinggi banget, udah pasti dibajak gitu. Kalau nggak bisa diakses, yakin aku. Tapi itu GRS itu sebenarnya ada ininya nggak sih, standar-standarnya gitu ya, intinya kasih nilai-nilai. Nah masalahnya kan nggak dijelasin ininya. Kan banyak netizen ini malah ngomongnya dasar boomer segala macam gitu. Padahal yang IGRS ini banyak kan diisi oleh Gen Z. anak muda ya, milenial ke bawah lah, dan Gen Z gitu ya. Ada boomernya tapi mayoritasnya itu. Jadi harusnya kalau masalah ininya sih ngerti lah. Tapi ku rasa ya yang jadi problem ini karena aku nggak yakin dia ngesortir ini kayak otomatis gitu, kayak manual gitu. Jadi kayak otomatis gitu. Jadinya kriterianya itu kan dibuat seumum mungkin, karena kan digodoknya ini cuma sebentar ya. Jadi kayak kriteria rating ini yang penting ada ini, ratingnya ini gitu. Jadi makanya berantakan banget gitu. Ya, tapi emang dari Steamnya juga klarifikasi itu kesalahan di sistem kan. Memang ada sistem rating otomatis dari Steamnya sendiri. Mungkin dilihat dari ininya kan, yang display yang ada di Steamnya itu co-op atau RTS atau apa, semakin rumit itu mungkin dianggap ini nggak boleh. Nah karena game-game itu biasanya simple banget ya, aku nggak tahu sih, tapi mungkin nggak simple banget, yang penting muncul gambar-gambar kayak gitu. Oh ini gamenya simple nih, oke buat 3+ boleh ini, soalnya gampang untuk dimainkan. Tapi kan kalau yang game-game yang handheld itu udah dikasih rating di ininya kok ada mature langsung dari Steamnya pun ada mature. Cuma di adjustment di IGNX 13. Jadi kayaknya kalau dari tagnya nggak mungkin, soalnya dari Steamnya sendiri itu udah ada tag mature. Bahkan yang ketelanjangan yang nudity itu ada tag nudity. Oh iya iya. Jadi ada beberapa game yang aku main itu yang kayak Fear and Hunger itu sebenarnya kan ya karena monsternya banyak yang kayak gumpalan-gumpalan telanjang gitu, ada nudity-nya di situ. Jadi mature nudity gitu. Padahal yang nggak ada pornonya di situ. Paling game yang kayak gitu paling Witcher. Wah itu udah pasti ya.
18+ itu mature itu pasti. Ada PUBG segala macam. Tinggal wes aman banget itu memang kalau di tengah era perang kayak gitu. Aman banget itu. Kan biar imersif gitu. Lagi orang-orang lagi ngomongin perang kayak gini, ada batu kecil ada AR. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan apa censorship gitu ya, entah itu di game, entah itu di platform YouTube gitu kan. Kalau misalkan ke bocah itu tetap tergantung orang tuanya kan. Iya. Misalkan di Indus gitu ya, bocah tetap bisa mengakses aja. Apalagi Ya itu, pakai email siapa kan? tapi kan setidaknya dengan ada ini, sebenarnya kan rating system ini kan panduan. Betul. Jadi kan mungkin banyak orang tua yang di generasi kita aja banyak yang bukan gamers gitu, tapi kan mau memberikan anaknya entertain game. Kan kalau banyak kan kalau ya kita berkaca di generasi di atas kita lah, ngasih game itu dari visual doang kan, padahal di dalam visual yang unyu-unyu itu bisa aja menyimpan kegoblokan yang signifikan. Kalau tampilan ini gitu kan. Menurutku generasi boomer itu waktu itu rame banget tuh tentang GTA, dimana itu mengandung unsur kekerasan gitu. Jadi mungkin dari sisi boomernya sendiri, mereka berpikiran, oh iya nih game ini bisa membuat orang berperilaku. Tapi kan itu di zaman dulu, di zaman kita. Iya sih. Di zaman kita, makanya di zaman kita aja udah kayak gitu. Tapi kan sekarang kan orang udah lebih menerima game, dan bahkan industri game itu sekarang salah satu industri yang revenue dari seluruh entertainment itu yang paling gede, bahkan di atas industri film. Jadi memang secara ininya segitu gedenya gitu tubuh industri gaming ini. Jadi ya di generasi kita game itu ya udah kayak hal yang lebih lumrah, dan kita lebih aware, lebih umum lah sama game. Tapi kan kita mau ngasih itu kan butuh panduan, makanya ada IGRS itu ya. Biar lihat nih, oh ini mature, oh ini ya. Tapi kalau kemarin ratingnya sekacau itu kan pusing juga. Maksudnya tiba-tiba kita kasih game hentai. Kan kacau banget tuh, apalagi ngebuat IGRS-nya ini kayak buru-buru banget. Nah, dengan IGRS yang kacau ini sekarang sebenarnya IGRS-nya sekarang bentuknya apa? Betulnya IGRS itu lagi di stop. Jadi lagi di apa, nggak dipakai dulu untuk sementara, di adjust lagi lah, kayak optimize platform dari platform. Jadi sebenarnya kalau IGRS itu di mana aja, kayak Google Play Store gitu? Iya, kayaknya Semuanya. kayaknya semua game. Apakah semuanya bermasalah apa Steam aja? Mungkin karena yang semuanya kayaknya bermasalah, cuman karena kemarin yang paling boomingnya dari Steam. Aku sih nggak tahu yang lain, tapi karena mungkin pemain yang paling gedenya kan, kalau yang game HP kan ya paling Mobile Legends ya kayak PUBG Mobile masih banyak ya itu doang dua. Ada kompetisinya juga. Kan kalau Steam kan karena dia komunitasnya gede aja kayaknya, makanya sekali ngaco langsung Dan hardcore ya. hardcore kan. Yes. Dan misalnya diimplementasiin di Mobile Legend di Play Store gitu, kayaknya yang Mobile Legend yang rame-rame kayak gitu nggak bakal kena ban. Belum tentu. Tapi kalau kena ban kan langsung pasti ketahuan gitu, terasa semua orang. Ya mungkin belum terimplementasi ke Play Store ya, bis. Soalnya kita masih bisa main PoE dari kemarin. Nggak kepengaruh loh. PoE itu harusnya di atas
Ini 30 tahun ya gimana? Kita udah lewat 30 tahun juga sih. soalnya itu gore. Oh Konten iya. gore. Gua gitu. Orang meledak. Moncerat. Gore. Ketelanjangan. Iya. Mario Garut. Ini Mas. Lagi sih apa itu mbak-mbak yang banyak Itu juga. itu aneh banget lagi. Aku tuh yang aneh tuh sekarang tuh nggak cuma ngerating playernya juga kayak di Minecraft gitu. Itu kayak Rating player. ya bukan istilahnya mungkin bukan rating player. Apa kayak bang tuh loh. Jadi lihat di kamera gitu, ngeliat kanan, ngeliat kiri. Oh, Ini orang umurnya berapa gitu. tapi beberapa yang kayak di Europe itu udah diberlakuin itu. Minecraft sekarang ya, kok Minecraft sih? Roblox. Roblox sih. Itu kan kemarin karena kasusnya gede banget. Oh iya sih ya. Tapi untuk beberapa negara itu udah diberlakukan karena memang separah itu kayak kacau banget apa namanya kekerasan nggak kekerasan juga itu kalau apa ya Grooming. nah ya itu Grooming PDF file grooming PDF file di Roblox ya. Nggak cuma di Roblox, di beberapa game lain itu juga parah. Ada ya banyak game yang udah ngaco gitu. Biasanya sih ada kalau yang ini game-game yang sudah nggak begitu rame begitu atau game yang dia fokusnya di audiensnya di anak-anak gitu, nah itu juga karena ternyata ini demografinya anak-anak tiba-tiba ada muncul om-om satu gitu. Ya kalau dia om-omnya cuma penikmat gamenya aja nggak masalah, tapi ini masalahnya nih kadang tuh memang sampai kasus-kasus itu dan banyak guys. Kayak di Roblox. Di luar negeri tapi kamu nggak tahu di Di Indonesia juga. Oh, Di Indonesia tuh bahkan apa ya kencan virtual ya di Roblox tuh. kan banyak tempat-tempat yang duplikasi dunia nyata kan Mm-mm, sebenarnya di gitu. Roblox. Yang misalkan tempat dugem, tempat apa gitu emang di create mirip iya. atau Masuk mirip kayak dunia nyatanya gitu. emang separah itu kalau ya Roblox itu nggak bisa di ini ya itu memang tolol banget itu. Jadi maklum banget kalau jadi ketat banget. Jadi orang bukan input umur dia berapa, tapi sistemnya yang menilai kamu umur berapa. Walaupun kadang ya salah ya. Aku yang 21 tahun. Seenggaknya aku masih bisa ngechat lah. 21 tahun. Gue nggak main Roblox sih jadi nggak pernah gitu. Tapi bukan kalau itu bukan cuman di game ya. Sekarang tuh bahkan website freelance kayak Upwork itu sekarang harus nyertain itu, bahkan harus nyertain password. Oh, Kan ya kan karena banyaknya scam dari situ, sama kayak di kasusnya di game kan yaitu PDF file itu parah banget. menurutku ya gimana ya? Seenggaknya bocil-bocil nggak bisa nipu-nipu gitu lah. Emang Kalau misalnya tadi kan apa misalnya pakai email orang tuanya apa kayak gimana gitu. sebenarnya sih yang sangat dikonsernin sih karena ini sih kan banyak in purchase game itu. Iya, bayar Bayar pakai sendiri. Oh, Itu ya sih yang sebenarnya paling ditakutin itu karena kan karena udah kartu kredit itu benar-benar tinggal cetek Iya, kan. Kalau kamu ngubunginya kartu debit dia masih minta kode OTP ya, terusnya kartu kredit itu benar-benar cetek doang itu tiba-tiba 80 juta. tiba-tiba anaknya jadi keren, bapaknya miskin.
Karena sekarang tuh game ada di beberapa game itu benar-benar orang itu ngabisin duit itu benar-benar nggak ngotak di dalam suatu game. Kayak game yang lagi wow ini Where Winds Meet, Where Winds Meet, game dari developer bilang tuh bisa beli apa ya, itu harganya berapa juta rupiah. Sultan beli itu kalau kamu beli itu dapat gengsinya, jadi kamu beli itu langsung di announce di semua server, kamu dapat lobby sendiri. Wih. Nah, memang marketnya well itu di pos-pos tolol. Saya cuma tahu yang Diablo yang ada di HP itu setiap hari ya harus nggak cuma nyelesain misi-misi, tapi juga harus bayar juga. Enggak harus sih kalau itu, enggak harus. Tapi kan itu kan memang game-game yang saat ini tuh memang didesain supaya orang itu login tiap hari, jadi dikasih daily quest biasanya, biar kelihatan kok pemainnya tuh frekuensi playernya tuh stabil segini ya. Nah kalau kamu nggak ngelakuin daily quest itu satu hari kan kayak ilmunya banyak gitu. Biasanya sih memang sudah di desain kayak gitu sih. Daily quest rewardnya kayak gini, tapi kalau kamu bayar rewardnya nambah. Iya, itu nggak cuma Diablo, hampir semua game. Yes. ML aja kayak gitu. Oh iya, Mobile Legends. Oh iya, daily supply-nya yang reward tiap hari bisa dibuka. Main berapa kali, yang kill turret berapa kali. Ya kan jadinya kan jadi ketagihan di situ kan, jadi ambil waktu. Sebenarnya orang nggak pengen main, cuman karena ini rewardnya di akhir season dapat ini nih. Memang salah satu cara buat membuat game itu sustain juga sih sebenarnya. Dan karena game sendiri itu kan bersaing sama game-game lain juga gitu. Caranya. Walaupun itu yang membuat orang nggak belajar sih. Tapi kalau bilang kita balik ke rating system ini kan urusannya sama piracy kan jadinya. Nah, sadar nggak kalian game-game sekarang itu susah loh di-crack. Ya, pakai Denuvo atau apa gitu. Denuvo assembly. Bukan Denuvo yang assembly. Denuvo semacam kayak barrier kayak buat biar nggak. Itu sampai ke level BIOS loh sekarang game. Oh iya? Iya. Jadi yang sekarang itu yang game crack-crackan yang paling kasus yang paling tuh ini kayak Borderlands 4 Civilization 7 itu kamu untuk bisa install crack-crackan ya sekarang harus mulai dari ngidupin komputer. Dari harus nge-restart. Harus nge-restart komputer, masuk ke BIOS dulu, setting BIOS-nya baru. Habis itu kalau selesai main di restart dulu, di BIOS-nya dibalikin lagi dulu. Oh iya, anjir ribet banget. Iya. Tapi memang ya apa sih namanya? Karena itu kan sebenarnya anti cheat system kok, anti cheat sistemnya dan kan. anti pirasi juga sih. Tapi kebanyakan yang di itu tuh karena anti cheat sistemnya ditaruh di situ tuh. Karena kan cheat itu memang ngancurin game, ngancurin pasar ya. Bot itu benar-benar ngancurin pasar. Ya, cuma ya sekarang maksudnya untuk akses game nggak sesusah dulu juga. Iya. Lebih jauh, lebih gampang banget. Bariernya sekarang cuma harga. Iya. Zaman dulu orang siapa yang nggak bisa nginstal game dari CD gitu. Install aplikasi semua orang bisa gara-gara. Iya dulu kan distribusinya kan CD kan. Iya. Nggak online langsung, jadi misalkan mau update security dari gamenya juga susah sebenarnya. Nah sekarang ya itu sih
Tapi ya sekarang ya bariernya sekarang ya cuma harga game. Nah, harga game triple A itu seperempat UMR Jakarta, 1,2 juta. Apalagi yang pakai bundling itu. Nah ya itu Belum DLC-nya. deluxe edition, Deluxe Nah, edition. cuma 4 juta aja. Yang gila itu gamenya muncul beberapa hari kemudian ada DLC-nya gitu. Wah itu Strategi banget itu. Jadi udah dapet gamenya, ini belum fullnya loh. makanya mainnya pakai Excel aja gratis. langsung full. Full ya. Paling Buat Eh, splash. ini aja untuk apa quality of Quality of life. life-nya nambah ya 300 ribuan lah ya. Hampir 400 lah. Berapa? Ya kan yang ya stas lah namanya. Splash. Tapi kalau mau lebih ini lagi double itu $30 plus $30 lagi buat upgrade stash Hah? dari premium buat merchant tab itu kan nambah lagi. Karena kita udah lama Kita ya. udah lama jadi dapat gratisan. Enggak, merchantek bisa langsung bayar aja, langsung beli merchanteknya doang. Itu cuma Oh, nah, iya itu kan nambah $30 ya. enggak Nggak nyampe. lima dolar, Oh, iya. tiga dolaran, 30 koin. 5 koin. 30 koin. 30 koin ya $3. Aha. Oh iya nih. Tapi menurut gue IGRS ini bagus loh. Jadi misalnya nanti dibikin, oh ini gamenya edukasi banget nih. Nah itu ratingnya dinaikin gitu. IGRS-nya bagus ini. Habis itu ini gamenya brain rot gitu. IGRS-nya turun. Gitu. Tapi rating sistemnya baru umur aja kan. Iya baru umur. Nggak ada quality game-nya gitu. Quality game. Enggak, maksudnya nanti ke depannya Oh, ya, bisa. tuh, Tapi sulit sih kayaknya. Kayaknya yang bisa bayar lebih mungkin yang dari IGRS-nya tinggi. Ya, sulit. Ya baru sebatas umur aja, nggak ada rating tinggi dan nggak. Sorry. Lagian kan yang writing biasanya jurnalis. Iya. Jempolnya yang banyak sih. Ya, selalu oke tinggi gitu kan. Jai. Kan itu ramai banget ya. Oke itu ramai banget. Sebenarnya itu bisa mempengaruhi orang. Ya, itu kan subliminal ini message kan sebenarnya. Jadi kayak dibikin Tanpa sadar orang Tanpa sadar. berpikiran kayak gini normal. ya kan normalisasi kan. Iya, buah terus saja dibentuk. Iya kan? Emang sekacau itu sih. Cuman ya yang aku bingung nih ya. Ini kan dia bisa nih ngegodok IGRS ini dalam waktu kurang dari 2 tahun gitu ya. Tapi judul nggak keblok-blok ya sampai hari ini. Beda bahasa. Pengen kena strike YouTube-nya gimana? Kan itu kan katanya cuma game centring-centring cuma. Mungkin butuh ini di rating juga ya Apakah nanti kalau itu kurang pemasukan? lain. Aduh. Tapi emang nyebelin itu. Sekarang soalnya hampir ada beberapa blog yang aku suka baca gitu. Itu muncul paling atas iklannya. Jangankan kalau sekarang buka Ligen aja Nah, gitu iya. kok. Education loh tempelannya sih Judul lah. kacau banget. Yang paling kesel itu ngeklik manapun di bagian site Iya. itu harus buka tab baru gitu. Mau download jurnal aja iklannya. Iklannya judul, astaga. Bayar semesteran aja masih bingung, KT yang mahal disuruh juga. Parah banget itu, ganggu banget itu. Aduh. Tapi kalian tahu ini nggak sih masalah yang game gacha karena katanya mau dibikin regulasi untuk game gacha. Jadi kan
Kalau di European Union kan udah mulai digodok tuh, karena game gacha di game itu dianggap gambling. Karena kan nggak tahu nih kepastiannya. Jadi ada beberapa publisher itu dia ngakalin supaya oh kalau kamu 5 kali ini pasti dapet kayak gitu loh. Jadinya jadi ada kepastian supaya dia nggak dianggap gambling. Iya. Dengan maraknya game gacha, gila-gila. Di Path of Exile sendiri kan ada semacam hubungi ini kalau ngerasa Iya, gacha benar. banget gitu. Benar. Mata pistol ada gacanya juga. ML jangan. ML gacha semua sih. Iya, gacha semua. Game Indonesia tuh gacha banget. L, PUBG, Roll terus saja. Itu parah. Game gacha. Kita sih nggak kena apa namanya spend untuk gacha gitu. Tapi bagi orang lain gitu. temen-temenku itu bisa ngabisin 1 bulan itu hampir 4 juta doang cuman untuk gacha. Di kayak game-game kayak misalnya Genshin Impact kayak gitu bisa 4 juta sendiri gitu. Jadi setengah gaji dia untuk game gacha. Dan bocil itu ketagihan banget loh gacha. Iya. Ya gimana? Edik memang ya gambling tuh kan gamble tuh memang edik karena kan ada apa kepuasan kalau dapat kalau nggak dapat penasaran. Apa yang rush itu Adrenalin rush, dopamin rush. dopamine rush. Jadi ngerasa dapat sesuatu dalam waktu yang cepet gitu, nggak perlu berusaha lah tapi dapat senangan gitu. Gacha. Kacau. Bahkan kan sekarang ini di luar game yang digital game ya, TCG trading card game Oh iya. benar-benar lagi booming banget kan. Pokemon itu buka-buka. Pokemon, One Piece, edan lah Beli 1 pak gitu dibukain. Random kan itu. $500 buat beli. Gila, Ada yang bagus enggak? Investasi gitu. Nah, investasi. Dan hebatnya kan dikontenin juga itu kan. Nah itu yang rame banget tuh kontennya yang kayak gitu tuh. Iya. Berubah, apa sih? Berubah. Iya, berubah. Ya, berubah. Pokemon. Lagi trading card game sekarang parah banget. Streamer Dota itu waktu main Dotanya sendiri misalnya viewernya 300 ya. Habis itu aduh ini kayaknya kalian kurang rame deh. Habis itu ngegacha kosmetik gitu. Gue apa viewernya langsung jadi 600 dua kali lipat gitu, terus chatnya juga jadi rame gitu. Gila banget. Nonton aja bisa jadi rame banget. Aku nontonin beberapa streamer, ada streamer gitu ya yang aku suka gitu. Nah, aku sering nonton itu. Sekarang tuh banyak kontennya. Itu bukain kartu Pokemon Iya. atau kartu Iya, gak jelas. Streamer apa aja kayaknya pada buka ini. kartu Pokemon gitu. Kacau. Bro, kita nggak buka kartu Pokemon. Pertama aku nggak ngikutin Pokemon. Dan aku kayaknya di antara kita bertiga yang main di sini cuma aku. Itu aku mainnya Yu-Gi-Oh sama Magic the Gathering. Oh lagi naik lagi tuh Magic the Gathering. Tapi aku lebih suka kartunya yang online sih. OCG ya. Online trading. Bisa di streamingin kan kalau mau viewernya banyak. Enggak, aku enggak main. Nggak akan ya. Enggak apa namanya, enggak gacha. Oh, Karena kalau TCG kartunya hilang pasti di aku. Pantaro. Itu ada lagi. Nah, game-game kayak gitu, game kartu trading card game kayak gitu, ada rating system nggak?
Di rating kayak IGRS itu kan Indonesia Game Rating System itu cuma untuk digital on game atau semua game. Kayaknya baru digital aja. Board game lagi rame-ramenya loh. Nah itu kalau board game apa di sini nanti kayak juga rokok itu distribusikan. Nah, soalnya lagi Ada batas umurnya. board game tuh lagi Iya. rame-ramenya loh. Rame banget di mana. Sekarang tuh ada profesi baru yang namanya Dungeon Master. Kamu memang gimana mana? Orang tuamu kerjanya apa? Dungeon Master aja. Bagi pecinta fantasi kayak aku gitu, anime fantasi itu dungeon tuh kan Dungeon Master itu berarti bos terakhir di terus terakhir bos dungeon ya. Kalau zaman dulu, maksudnya aku nggak tahu sih yang sekarang gimana. Zaman dulu itu kan game online gitu, MMORPG itu kita tahu nih GM-nya siapa sih, game masternya nih siapa aja. Nah, game master itu ngerubah-rubah angka-angka. Jadi misalnya ini job yang ini terlalu imba gitu, akhirnya angkanya dirubah. Karena lebih nimba lagi. Kayak itu tuh kayak developer gitu. Nah, karena berurusan sama coding-coding juga. Nah, Dungeon Master ini ya cuma ngomong doang. Developer juga itu. Developer Developer kan dia cerita. ngedevelop cerita. Iya, Yes. storyteller itu. Kan itu kan dari Dungeon and Dungeon Dragons kan. Iya. And Dragon. Nah dia kan setiap orang yang main tuh biasa ceritanya beda-beda. Iya. Kamu jadi apa? Universe-nya juga beda-beda. Tergantung yang lagi hype ya. Beda. Lama-lama orang bisa rasis anti elf gitu enggak? Bisa. Karena di universe, karena di Dungeon Master ini dia jadi elf gitu, terus dibully. Jadi absurd banget. Iya. Itu lucu itu sebenarnya. Gak kepikiran kan itu bisa jadi sebuah profesi Dungeon Master. Dan itu kayak apa ya, host gitu ya, jadinya kayak di pub gitu, kayak host gitu ya. Hostess. Jadi lucu juga itu. Jadi ada yang Dungeon Master favorit gitu, antriannya panjang lah. Jelas. Mungkin kalau dia IGRS-in Dungeon Master-nya yang kena ini. Kalau pakai Dungeon Master yang kalau masuk Dungeon Master ini Nggak boleh ngomongin kata-kata sih. enggak, umurnya harus berapa gitu. Itu kan kayak game tersendiri itu jadi. Kalian pernah main board game gak sih? Kayak Dungeon and Dragon. Kalau board game ya pasti main. Apa board game yang paling kita umum pasti main tuh Monopoly gak sih? Ya. Bukan Dungeon Master-nya itu kan bunker ya. Oh iya benar juga ya. Tapi kan Dungeon apa Monopoly ya paten ini. Ya kan ini kan Apa peraturannya. Walaupun di tempat-tempat beda ya beda kan. ini juga udah paten, cuman ceritanya doang Ya, yang ceritanya. dikembangin. Tapi aturan kayak misalnya skillnya ini udah Oh, udah universe paten. tetap ras apa gini. Dungeon. Jadi setiap job itu ada batasannya tuh sudah Oh. ada rulesnya gitu. Ada Rulesnya tuh udah paten, cuman cerita yang dikembangin itu tergantung Dungeon Masternya. Ada yang Dungeon Master yang strict banget sama cerita, jadi kalau udah keluar melenceng dikit balikin lagi gitu. Ada yang bebas banget gitu, udah kemana-mana nggak jelas gitu. Oh lah. Kamu pernah main sih, cuma aku baru sadar aku main Dungeons and Dragons setelah sekian lama. Mainin tuh. Jadi ada job-jobnya gitu kan itu. Aku sih main Dungeon and Dragon, Baldur's Gate 1, 2, 3. Divinity Original Sin. Nah, Divinity Original Sin. Oh zaman dulu ada ini bro. Apa
Jadi kelihatan orang tua banget. Apa? HP Simon itu waktu zaman-zamannya gamenya itu cuman ular gitu. Nah, Itu ada yang dia itu gamenya dari misalnya dari Telkomsel atau dari IM3 gitu kan. Dia tuh gamenya bikin cerita kayak gitu juga. Kamu adalah seorang ini gitu. Tapi bayar pakai pulsa gitu. Terus nanti ada pilihannya, kamu akan lompat atau kamu akan terjun atau kayak gimana. ada. Itu dulu ada kayak gitu. Kamu tua banget sih, Masih pakai SMS bro, aku udah keren banget kamu ya. Kita yang gaji ini nggak ngecek. 21 tahun lah, nggak beli kabel. Kamu ketiga alfa. Baru lahir gitu. Gak tahu. Hari juga nggak. Dulu ada, di dulu itu. Skip. Kayaknya juga karena kita punya HP-nya juga udah lama, udah SMA. Aku pakai HP aku sih. Nggak kenal. Jangan dia. Jadi tadi lahirnya berbeda. Oh, iya. anjir dulu lahir. Oh, halo. Untuk yang luas dia udah berani. Kan zaman sekarang orang tua biar anaknya nggak ribut dikasih HP gitu. Aku udah kayak gitu dari dulu. Dikasih HP mainannya ngabisin pulsa orang tua. Halo, pakai games Oh, PlayStation. Xbox. Oh, Xbox dulu. Nah, kayaknya lebih safe gitu deh kalau anak sekarang. Soalnya kalau di YouTube kayak gitu mana-mana agak seru. YouTube tuh karena ini sih, mau YouTube Kids pun, YouTube Kids nih udah pakai YouTube Kids, itu short itu tetap ada. Iya, Oh, iya masih ada. Makanya Aneh banget kan, padahal short itu kan yang paling distract ya. konsentrasi tuh, Ah. karena kan cepet banget tuh. makanya kayak apa lebih safe game ketimbang kasih tontonan YouTube kalau sekarang ke anak-anak. Menurutku sih ya. Soalnya serem akan Serem banget kan? YouTube. Anakku ibu. Nonton habis. Dia itu kayak klik gitu Bapaknya yang keluarannya. Habis bingung gue, aku mau ngasih tontonan apa? Udah nonton bareng gitu. Yes. Iya, cuman kan kalau pakai yang dubbing Jepang, pasti kan karena kita nggak pernah ngobrol pakai bahasa Jepang di rumah, pasti nantinya jadi ada keterlambatan bicara. Jadi aku kasih yang dubbing Indo. Tapi waktu dia niru kata dari Anjir. ini. Istrimu nggak wibu dong? Iya, mau nggak mau. Semuanya kena influence. Mencari ini One Piece kan. Bingung juga soalnya kayak ya beberapa apa namanya konten kayak yang di YouTube itu yang untuk anak-anak itu ada yang memang bagus gitu, tapi kan kalau YouTube itu kan kalau kita nggak edein autoplay-nya kalau kita itu biasanya sih aku udah otomatis hidup gitu autoplay-nya kan langsung ngeplay yang lain dia ke Cocomelon lah kayak ini. Nah Cocomelon tuh cepet banget ininya, orang aku aja capek ngeliatinnya. Terus yang paling kacau itu konten-konten anak itu banyak di fast forward. Karena kan anak-anak tuh nggak bisa ngeliat lama-lama tuh, dia maunya yang cepet-cepet gitu kan. Nah itu di fast forward itu udah ngancurin banget lah itu. Attention span ya. Kayak bikin apa gitu, jadi di fast forward dicepetin gitu, jadi 2 kali speed kayak gitu. Sebagai Gen Z aku juga kalau orang ngomong lama itu aku nggak bisa. Gen Z banget. Gen Zong. Gen song. Kayak game branding system. Ya sama kayak di film lah sebenarnya harus butuh itu panduan walaupun banyak. Kalau yang di generasi kita banyak nggak ngeliat itu, tapi yang gen alpha gen Z ini udah pada sadar loh, jadi justru mereka lebih sadar
ngasih tontonan, ngasih itu gadget ke anak-anaknya dibanding gen milenial kayak gitu. Kacau sih ada Kayak dipikir semua superhero tuh bisa ditonton gitu. Kalau di gen milenial, Gen Z itu lebih selektif. Jadi, oh itu ratingnya bukan untuk anak-anak. Tapi itu sebenarnya kayak tadi ngomongin subliminal message itu kan, aku ngerasa zaman dulu itu orang yang kayak gitu berpikiran bahwa itu tuh konspirasi, akhirnya konspirasi doang, sebenarnya enggak apa. Terus zaman sekarang orang nganggap itu Zaman dulu informasi soal kayak gitu itu lama dapetnya. ya, Kita misalnya akses kita dulu ke media paling TV yang paling umum. Itu kamu mau nonton misalnya film tertentu itu cuma di jam itu tertentu. Sekarang kamu kapanpun ya bisa buka. ya, dan itu juga sih kalau sekarang bisa misalkan Gen Z bisa selektif karena ya memang pilihannya banyak. Dulu kan nggak ada pilihan loh. Nggak ada pilihan. hanya lebih paham ya tentang itu. Jadi zaman kita dulu tuh ada kasus yang sampai akhirnya tuh dibatasin itu, ini loh penayangan Smackdown dulu. Oh, iya. Nah, itu kan sampai Itu, patah kepala di sekolah kan ya ada leher masalahnya patah leher. kepalanya patah itu gimana? Ya itu parah banget, makanya jangan Parah banget itu. Kalau nggak sadar aja itu. Dengan kita tuh itu dengan media yang cuma itu doang aja susah, apalagi sekolah. Kamu ngerasa zaman sekarang itu sekarang orang zaman sekarang dulu kan hitam putih ya, zaman dulu Charlie Chaplin tahun zaman 50. Anjay, itu zaman kapan lagi? Sekarang jadi hitam putih juga bro, soalnya ada darahnya jadi hitam putih lah. Dan sekarang nonton balik lagi ke zaman dulu. Kita kan di TV. Nah, sekarang nggak nonton TV masalahnya. Oh iya, Jarang kan. Ada. Ya itulah obrolan kita tentang IGRS walaupun agak kemana-mana. Tapi ya kita berharap IGRS ini di-adjust sedemikian rupa supaya lebih bagus lah ke depan. Dan ya diharapkan tidak kayak MBG ya Pak, dipaksakan dan terus-terusan tidak diperbaiki. ya, semoga nggak menghambat industri yang ada di Indonesia. Kayak gamer Indonesia, developernya kalau bisa ya bagus lah, bisa bersaing sama negara-negara lain. Mantap. Jauhi piracy-nya dekat TV. Apa coba? Jalan kan udah. Oke, sampai jumpa di Gagal Paham episode berikutnya. Saya Bunda. Saya Awi. Saya minta Bye-bye. bye-bye.